Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Power Distribution and Utilization Laboratory. Pada praktikum peralatan kontrol dan instrumen kali ini di modul yang ketiga, kita akan membahas mengenai membalik arah putaran motor atau forward reverse, di mana terdapat beberapa komponen yang akan kita gunakan, yaitu ada dua buah kontaktor, kemudian ada indikator lamp atau pilot lamp sebagai indikator penanda pada rangkaian nantinya. Kemudian ada TOR atau thermal overload relay. Kemudian ada MCB 3 fasa sebagai pengaman, dan juga terdapat push button off dan push button on yang akan digunakan untuk mengaktifkan rangkaian nantinya. Di sini juga kita akan menggunakan kabel penghubung, dan juga ada motor asinkron 3 fasa sebagai beban yang akan digunakan nantinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan atau simulasi dalam merakit rangkaian. Hubungkan sumber dari MCB ke pin 95 pada thermal overload relay. Kemudian keluaran dari 95 yaitu pin 96 ini kita hubungkan ke push button off. Dimana untuk push button off ini kita hubungkan ke bagian pin normally close atau NC. Kemudian keluaran dari normally close ini kita hubungkan ke bagian normally open pada push button on. Kemudian dari sini kita hubungkan ke bagian pin 14 pada kontaktor 1. Selanjutnya dari push button on ini kita hubungkan juga ke pin 13 pada kontak bantu kontaktor 1. Kemudian dari pin 14 kita hubungkan ke bagian pin 21 pada kontak bantu kontaktor 2 untuk membuat rangkaian interlock. Setelah itu, dari keluaran pin 21 yaitu pin 22 dari kontaktor 2, kita hubungkan ke coil dari kontaktor 1. Kemudian untuk push button on 2 dari input dan push button off kita hubungkan ke push button on yang kedua. Kemudian dari keluaran normally open push button on 2 itu kita hubungkan ke pin 14 pada kontaktor 2. Kemudian pada push button yang kedua itu juga kita hubungkan ke terminal atau ke pin 13 pada kontak bantu kontaktor 2. Setelah itu pada pin 14 kita jumper, lalu kita hubungkan ke pin 21 pada kontaktor 1 sebagai rangkaian interlock. Kemudian dari pin 22 itu kita hubungkan ke coil pada kontaktor 2. Setelah itu pada lampu indikator yang pertama ini kita hubungkan dari lampu indikator
hijau yang fungsinya untuk sebagai penanda kontaktor 1 aktif, kita hubungkan ke pin 54 pada kontaktor 1. Kemudian untuk pin 53 kita hubungkan ke pin 97. Selanjutnya, dari pin 97 kita hubungkan ke pin 95 untuk mendapatkan sumber agar nantinya lampu indikator pada kontaktor 1 itu dapat aktif. Kemudian pada pin 98 pada thermal overload relay kita hubungkan ke lampu indikator berwarna oranye, yang dimana lampu indikator ini sebagai penanda ketika terjadinya trouble atau emergency pada rangkaian ini. Kemudian pada lampu indikator yang merah itu merupakan lampu sebagai tanda untuk bahwasanya rangkaian tersebut standby atau terhubung dengan jaringan listrik namun belum bekerja. Untuk lampu indikator berwarna merah ini kita hubungkan ke pin 53 dari kontaktor 1 karena terhubung juga dengan sumber pada MCB. Kemudian pada lampu indikator yang kedua baik, selanjutnya setelah kontak bantu dari kontaktor 1 dan kontaktor 2 telah terhubung, selanjutnya kita masukkan sumber 3 fasa untuk R, S, dan T dari sumber MCB ke kontak utama pada kontaktor 1. Ini untuk jalur R, kemudian untuk S, dan untuk fasa T. Kemudian untuk input dari kontak utama kontaktor 1 ini kita jumper atau kita hubungkan pada terminal ataupun kontak utama pada kontaktor 2 untuk mendapatkan sumber 3 fasa pada kontak utama kontaktor 2 ini, dimana untuk fasa R dihubungkan ke pin 1, kemudian fasa S itu dihubungkan ke pin 3, dan juga fasa T-nya dihubungkan ke pin 5. Kemudian pada keluaran kontak utama kontaktor 1 yaitu ada pin 2, 4, dan 6 itu kita hubungkan ke kontak utama pada TOR atau thermal overload relay, yang dimana untuk pin 2 ini sebagai fasa R. Kemudian untuk pin 4 itu fasa S, dan untuk pin yang ke-6 pada kontak utama kontaktor 1 itu kita hubungkan ke pin 5 sebagai fasa S-nya. Kemudian pada pin 6 kontaktor 1 itu kita hubungkan ke pin 5 pada TOR sebagai fasa T-nya. Kemudian untuk outputan dari kontak utama kontaktor 2 untuk fasa R kita hubungkan ke input pada TOR ke pin 5 untuk membuat rangkaian reverse ataupun forwardnya nanti.
Kemudian untuk fase S itu tetap terhubung dengan fase S pada output kontaktor 1, dan untuk fase T pada kontaktor 2 itu kita hubungkan ke pin yang pertama yang terhubung ke fase R kontaktor 1. Selanjutnya di sini terlebih dahulu kita hubungkan netral pada rangkaian ini, dimana untuk coil A2 pada kontaktor 1 itu netral, kita jumper atau hubungkan saja ke netral bagian lampu indikator. Lalu pada coil A2 sebagai netral kontaktor 1 itu kita hubungkan ke output sumber. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan motor asinkron 3 fase ini sebagai beban pada rangkaian yang telah dibuat. Yang dimana di sini terdapat 6 pin pada motor ini. Untuk pin Z, X, dan Y ini kita hubungkan atau kita jumper dari ketiga pin ini. Kemudian untuk pin U, V, dan W itu kita hubungkan pada outputan dari kontak utama Tor. Untuk fase R kita hubungkan ke U. Kemudian untuk V itu pada pin 4 Tor, dan juga pada pin W motor itu kita hubungkan ke pin 6 pada kontak utama Tor. Baik, setelah rangkaian forward reverse ini telah terpasang, selanjutnya kita lakukan uji coba pada rangkaian ini. Di mana yang pertama yaitu kita naikkan MCB 3 fasa yang terhubung ke sumber, dan kita naikkan juga MCB 1 fasanya. Di sini bisa dilihat untuk lampu indikator berwarna merah itu menyala, itu menandakan bahwasanya rangkaian ini dalam kondisi standby atau siap untuk bekerja. Kemudian kita yang pertama yaitu mengaktifkan kontaktor 1 dengan menekan push button on yang pertama. Baik, di sini bisa dilihat ketika kontaktor yang pertama itu aktif, maka lampu indikator hijau yang pertama ini akan menyala. Itu menandakan bahwasanya kontaktor yang pertama ini itu sedang bekerja, dan lampu pada standby yang berwarna merah tadi itu mati. Di sini juga bisa dilihat pada beban motor sinkron 3 fasa ini, dia berputar ke arah kanan atau searah jarum jam, yang menandakan bahwasanya beban ini berputar searah forward. Kemudian ketika kita ingin mengaktifkan langsung kontaktor 2 dengan menekan tombol push button on yang kedua ini, maka kontaktor 2 itu tidak dapat aktif karena terdapat rangkaian interlock yang ada pada rangkaian ini. Untuk mengaktifkan kontaktor yang kedua, kita akan mematikan terlebih dahulu kontaktor yang pertama dengan menekan push button off. Kemudian setelah rangkaian ataupun kontaktor yang pertama ini sudah mati, selanjutnya kita baru dapat mengaktifkan kontaktor 2 dengan menekan tombol push button on yang kedua. Baik, di sini bisa dilihat ketika kontaktor yang kedua aktif, maka lampu indikator berwarna hijau yang kedua itu akan menyala, yang menandakan bahwasanya kontaktor yang kedua ini sedang bekerja. Dan di sini bisa dilihat juga
pada beban motor asinkron 3 fasa ini dia berputar ke arah reverse atau berlawanan arah jarum jam. Dan ketika kita ingin mengaktifkan kontaktor 1, itu kontaktor 1 tidak dapat aktif karena terdapat rangkaian interlock tadi yang terpasang pada rangkaian ini. Kemudian ketika terjadinya trouble ataupun kerusakan, nantinya si Thor akan memutuskan rangkaiannya. Ketika terjadi trouble dan Thor memutuskan aliran listrik pada rangkaian, lalu lampu indikator berwarna oranye juga akan menyala, yang dimana lampu indikator oranye ini dia menandakan bahwasanya rangkaian ini terdapat trouble ataupun kerusakan. Baik, setelah rangkaian ini sudah dilakukan uji coba, selanjutnya kita matikan sumber dari MCB yang terhubung pada rangkaian ini. Oke, baik, sekian untuk praktek pada peralatan kontrol dan instrumen di modul 3 mengenai perubahan arah putaran motor forward reverse. Baik, pada rangkaian ini dapat kita simpulkan bahwasannya setiap kerja dari kontaktor itu tidak dapat bekerja secara bersamaan karena terdapatnya rangkaian interlock yang terpasang pada rangkaian ini. Sehingga untuk mengaktifkan kontaktor yang kedua itu harus mematikan kontaktor yang pertama terlebih dahulu agar tidak terjadinya kontaktor yang bekerja secara bersamaan. Baik, saya selaku asisten yang bertugas, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.